Nah, buat kalian semua yang masih bingung nyari wallet ya untuk save cryptocurrency dan NFT kalian, silakan pakai OneInch ini teman-teman ya. Linknya ada di deskripsi, silakan download di situ. Dan tentu saja OneInch ini sudah menyupport beberapa jaringan ya, Ethereum, BSC, Polygon dan lain-lain, banyak teman-teman. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi pindah jaringan seperti wallet-wallet lainnya. Ini langsung disediakan semuanya teman-teman ya. Jadi very easy to use teman-teman ya, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini bukan cuma itu, kalian bisa save NFT kalian teman-teman, dan kalian bisa search NFT juga di OneInch Wallet ini teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian semua silahkan download, linknya ada di deskripsi. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman. Oke, di sini kontroversi lagi nih teman-teman ya, karena 3,1 triliun Shiba Inu terancam ya akibat gagalnya kesepakatan Voyager ya, karena kita tahu Voyager ini masih pegang Shiba walaupun sedikit. Tidak sedikit bukan berarti 3,1 triliun ini sedikit, maksud saya gini, tidak seperti kemarin-kemarin ya, mereka kan sudah sempat membuang, tetapi ini ya mereka gagal bersepakat mungkin dengan perusahaan yang mau take over perusahaan ini ya teman-teman, nggak jadi mungkin, makanya diprediksikan mungkin akan dijual lagi ini 3,1 triliun. Tapi biar lebih jelas kita langsung bahas. Tapi sebelumnya tetap do your own research ya. Gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin teman-teman ya. Dan tetap kalau bisa uang dingin. Oke, Shiba senilai 32 juta dolar dalam limbo setelah runtuhnya kesepakatan Voyager. Wow, wow, wow. Saya curiga ini gagal ya. Seperti diketahui beberapa jam yang lalu, saya bursa global Amerika Serikat yaitu Binance AS ya, dia membatalkan kesepakatan untuk membeli broker kripto yang bangkrut ya, Voyager Digital. Seperti yang dijelaskan oleh Binance US, keputusan tersebut dibuat karena lingkungan peraturan yang tidak bersahabat di Amerika Serikat tuh kan. Jadi kalau gagal ya, jadi kan gini, dia mau take over lah atau handover lah ya, dia mau handover si Voyager ini ya kan sudah hancur nih ceritanya ya. Ini Binance US kemarin pertama deal kemarin dia mau handover ya, dia mau handover atau akuisisi lah ya. Dia mau akuisisi tetapi tidak dengan aset ya kan. Makanya waktu terjadi MOU kemarin Voyager masih bisa menjual. Tapi di kedua ini ya untuk handover atau akuisisi dengan aset ini gagal teman-teman, gagal. Jadi otomatis Voyager masa dia mau simpan terus ya, ini perusahaan bos ya, pasti dia jual ya. Jadi kalau gagal ini pasti dia jual. Itu kenapa terjadi koreksi lumayan banyak di Shiba teman-teman, karena ini 32 juta dolar bos ya, ini bukan sedikit. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Binance US, keputusan tersebut dibuat karena lingkungan peraturan yang tidak bersahabat ya di Amerika Serikat. Oke, ya itulah ya aturan Amerika Serikat, tetap patuh. Oke, yang penting dompet perusahaan yang bangkrut terus menyimpan 260 juta aset kripto. Wow, 260 juta dolar ya aset kripto secara agregat. Dalam jumlah tersebut setengahnya adalah USDC, tetapi setengah lainnya dalam cryptocurrency yang kurang stabil ya, dan khususnya dalam 3,1 triliun token Shiba Inu dengan nilai 32 juta dolar. Jadi bagaimana teman-teman ya? Ini kalau dilepas tetap dam ya. Tapi saya rasa sudah mulai dilepas pelan-pelan teman-teman. Sebelumnya You Today menulis bahwa jika Voyager dijual ke Binance US, triliunan Shiba dapat dituangkan ke pasar ya, yang akan memiliki efek tak terduga pada kutipan token Shiba Inu. Tentu saja pasti dam ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang berpikir jangka panjang di Shiba ini biasa saja sih ya. Nanti saya akan buatkan videonya. Saya tutup dulu iklannya teman-teman. Oke, sekarang situasinya menjadi semakin tidak jelas. Dengan token yang tersisa di dompet Voyager sebelumnya, ratusan miliar token dijual dari alamat broker kripto yang bangkrut, dan saldo awalnya lebih dari 6 triliun Shiba ya. Jadi ya setengahnya lah ya tinggal. Apakah penjualan langsung dari dompet akan berlanjut tidak diketahui ya. Pernyataan Voyager setelah terungkap bahwa tidak akan ada kesepakatan dengan Binance US tidak menambahkan kejelasan. Perusahaan menjelaskan bahwa meskipun keadaan saat ini mempengaruhi rencana mereka untuk reorganisasi kebangkrutan, hal itu akan memungkinkan pelanggan menerima uang tunai dan mata uang kripto ya secara langsung melalui platform Voyager ya. Sudah bangkrut, nggak jadi diakuisisi ya, atau nggak jadi di handover sama Binance US, apalagi dia masih punya saldo ya kurang lebih 200 jutaan ya, 260 juta
dolar dalam beberapa koin ya, dan yang bahaya USDC ya, karena USDC 50% ya dari 260 juta dolar. Terus Shiba juga lumayan ya karena 32 juta dolar teman-teman. Ini kalau di dump apa yang terjadi teman-teman sudah pasti tahu ya. Jadi menurut saya ini bisa jadi signal juga teman-teman ya. Jadi jangan terlalu berani juga untuk masuk sekarang, ataupun kalau kalian memang sudah punya ya, mungkin tidak tambah dulu ya, tetap aja gitu minimal set harga jual ya, kira-kira seperti itu. Ataupun kalian yakin banget kalau Voyager ini pasti menjual. Tadi kan dikatakan Voyager belum tentu menjual ya, walaupun gagal mereka belum tentu menjual. Tapi kalau kalian yakin Voyager ini setelah gagal dengan Binance US terus dia akan jual sih banyak, kalian bisa jual sekarang sih kalian ya, tunggu dam lagi nih ya. Bisa dibilang begitu ya. Itu pendapat saya seperti itu. Tapi kalau kalian bertanya ke saya, "Bang, terus kamu apa yang kamu lakukan dengan Shiba?" Ya saya tetap tunggu, tetap saya biarin, saya nggak otak-atik ya. Kira-kira gitu. Makanya dari awal selalu saya bilang ya, dari dulu ya saya konten saya selalu bilang, kalau kalian investasi ya, contoh uang kalian 1 juta ya, kalian mau beli Shiba atau mau beli koin atau token apapun, kalau uang 1 juta cukup yang dibeliin itu 800.000 atau 80% itu dari 1 juta ya. 200.000-nya pakai apa bang? Pakai scalping ya, pakai scalping koin tersebut. Jadi ada yang di hold, ada yang dipakai scalping ya, minimal ada yang kita pakai belajar. Kira-kira gitu sih teman-teman. Menurut kalian seperti apa? Bakal dam lagi nggak nih? Ya saya rasa kalau kita pakai teori lama ya, supply and demand ya, pasti terjadi koreksi kalau dijual semuanya ya. Semoga ini bermanfaat. Silahkan drop komen teman-teman. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.